Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi akan memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, yaitu mengenai pemaparan materi, berpikir kreatif, dan berprestasi dalam berwirausaha. Perkenalkan, nama saya Yudi Aliudin, biasa dipanggil Yudi. Saya lahir di Ketanggungan. Hobi saya bermain bola voli. Saya di sini mahasiswa semester 3 dari Prodi Manajemen. Kalau mau tahu Instagram saya Aliudin Bagaskara, Facebook saya Yudi Sigoyud. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Aisyah Nursayanti, mahasiswa manajemen semester 3 Universitas Muhadi Setiabudi. Saya di sini mengikuti organisasi himpunan mahasiswa dan UKM Paduan Suara serta UKM. Jadi hobi saya tentunya bermusik. Kalau teman-teman penasaran mengenai kegiatan saya atau aktivitas sehari-hari atau aktivitas kemahasiswaan, bisa kunjungin Instagram saya @aishi__. Perkenalkan, nama saya Azranifa dari Prodi Manajemen semester 3 dari Universitas Muhadi Setiabudi. Saya mengikuti UKM Basket dan akun sosmed saya Instagram Azranifa92 dan Facebook Azranifa. Halo, nama saya Samalia, prodi saya manajemen, hobi saya menulis. Oke teman-teman, cukup sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya akan masuk ke sesi materi, yaitu yang akan dibawakan oleh pemateri kita. Halo teman-teman. Oke, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai cara berpikir kreatif dalam berwirausaha. Yang pertama, yaitu kita harus memperbanyak referensi. Karena dengan memperbanyak referensi, maka kita bisa memperluaskan wawasan kita. Salah Yudi, biarin itunya biar salah Miss. Salah. Biarin itunya biar jalan, nanti biar dikat aja. Halo, oke teman-teman, kita mau masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai cara berpikir kreatif dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu dengan memperbanyak referensi. Karena dengan memperbanyak referensi, maka kita bisa menambah wawasan dan mengetuk pola pikir kita, sehingga kita bisa mengembangkan ide-ide kreatif untuk mengembangkan usaha yang sedang kita jalani. Kemudian yang kedua yaitu menyumbangkan berbagai referensi. Jadi teman-teman di sini, jika kita sudah menemukan berbagai referensi untuk mengembangkan usaha kita, untuk mengembangkan usaha kita bisa menggabungkan referensi-referensi tersebut untuk dijadikan bahan inovasi pengembangan usaha yang kita jalani. Kemudian yang ketiga, latihan pola pikir tersebut. Latihan pola pikir. Nah, ketika kita sudah mengembangkan berbagai referensi, menggabungkan berbagai referensi, maka latihlah pola pikir tersebut sehingga kita bisa dapat meningkatkan usaha kita agar lebih berjalan dan lebih maju lagi. Kemudian mengembangkan ide. Ketika kita sudah mendapatkan berbanyak referensi, pasti di situ kita akan menemukan ide-ide bisnis atau kita bisa menemukan ide inovasi bisnis sehingga usaha kita akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Karena dengan era modern zaman sekarang seperti ini, bisnis itu selalu meningkat, apalagi melalui media sosial atau melalui jaring sosial. Jadi kita harus mengembangkan ide-ide tersebut agar kita tidak ketinggalan zaman. Jadi kita bisa mengimprove apa yang sedang tren agar bisnis kita selalu berkembang. Gitu teman-teman. Kemudian wujudkan ide-ide yang sudah kita buat. Dengan ide-ide yang sudah kita buat, ide-ide yang sudah kita cari, kita mewujudkan tersebut dengan mengaplikasikannya di dalam usaha kita, mengaplikasikannya di dalam hal-hal atau suatu hal di dalam usaha kita supaya mengembangkan dan bisa menghidupkan lagi usaha kita. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan
teman-teman, selanjutnya yaitu strategi kreatif dari seorang wirausaha. Yang pertama, melihat peluang pasar. Yang pertama adalah harus mengecek peluang apa yang ada di pasar, seperti bagaimana cara untuk berpikir kreatif dan harus memikirkan banyak referensi. Kemudian juga pengalaman terhadap suatu bisnis yang ingin kita kembangkan. Dari sini kita dapat tarik kembali untuk melihat peluang pasar yang ada. Misalnya, kita sudah mempunyai referensi tentang bagaimana kita membuat furniture yang baik dan juga memiliki kualitas premium dan harga terjangkau. Kemudian kita melihat apakah pasar saat ini membutuhkan furniture premium dengan harga yang terjangkau. Kita dapat mengetahui dengan membuka survei kepada masyarakat yang memang tertarik akan pembelian furniture. Setelah mengetahui respon mereka dan mendapatkan tanggapan positif, maka kita telah menentukan peluang untuk membuka usaha furnitur dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Atau ketika kita mempunyai data penduduk mulai dari usia, geografis, dan perilaku mereka, kita dapat menciptakan ide usaha baru yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Misalnya kita melihat data anak kecil berumur di usia 10 tahun, di bawah umur 10 tahun sangat banyak dan tidak ada toko mainan di daerah tersebut. Kita dapat menjadi yang pertama membuka toko tersebut. Dan yang kedua, mempelajari pesaing. Harus mempelajari mengenai para pesaing. Artinya harus mengumpulkan referensi-referensi mengenai pesaing secara seluruhnya. Seperti dengan mengetahui kualitas mereka, harga produk mereka, cara mereka memasarkan produknya, hingga bagaimana cara mereka mendistribusikan produknya. Ini sama halnya dengan kita menghubungkan beberapa titik referensi menjadi ringkasan referensi yang dapat digunakan untuk menentukan ide baru yang membuka produk. Kita berbeda dengan para pesaing sehingga ketika mendapatkan seluruh referensi mengetahui data para pesaing, kita terus mempelajarinya dan memahami, maka akan muncul ide berbeda yang membuat bisnis yang dimiliki terdapat nilai untuk daripada para pesaing. Dan yang ketiga, menemukan ide segar untuk kekuatan produk kita. Ketika kita melakukan analisis kekuatan dan juga kelemahan para pesaing usaha, hal yang dilakukan adalah membuat produk memiliki kekuatan yang berbeda dan juga memiliki kelemahan yang sedikit daripada para pesaing. Dan yang keempat, merancang strategi jitu. Tulisan ide tersebut dan membuat strategi untuk mewujudkan ide brilian. Tentunya ide ini diharapkan dapat mengalahkan para pesaing di pasaran. Pertama, strategi untuk menghasilkan produk dengan efisien dan efektif, mulai dari mencari penyuplai bahan baku yang murah, berkualitas, dan memiliki rekam jejak yang baik. Dan yang kelima yaitu berpikir kreatif dalam kewirausahaan yang membutuhkan aksi. Ketika sudah mempunyai strategi yang jitu, para pelaku usaha dapat menjalankan ide. Dan ingat, ide hanyalah suatu khayalan tanpa adanya suatu aksi yang nyata. Itulah bagaimana berpikir kreatif dalam berwirausaha. Dan selanjutnya materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya tentang berpikir kreatif dan berprestasi dalam usaha, yaitu mengenai manfaat dalam berpikir kreatif dan berprestasi dalam berwirausaha. Untuk manfaat yang pertama yaitu mendorong kesuksesan usaha. Dengan kita berpikir kreatif, kita itu akan mendapatkan banyak keuntungan. Misalkan kita mendirikan suatu usaha dengan kreativitas kita sendiri dan itu berbeda dari yang lainnya, itu akan tentu mendapatkan banyak konsumen dan para pelanggan. Dan itu tentunya akan mendapatkan profit yang lebih besar dibandingkan wirausaha atau usaha yang biasa-biasa saja. Untuk yang kedua, manfaatnya yaitu memudahkan kita melewati berbagai rintangan atau halangan.
dengan kita mempunyai pikiran yang kreatif, tentunya halangan-halangan atau rintangan-rintangan akan mudah dengan kita lewati karena kita mempunyai ide atau strategi ataupun taktik untuk melewati rintangan-rintangan tersebut. Misalkan ada suatu permasalahan dalam wirausaha tersebut, misalkan dari produknya atau apanya, pikiran kita harus kreatif. Misalkan dari sana kita itu kekurangannya di kualitas, maka kualitas kita tingkatkan dengan cara inovatif dan kreasi yang lebih tinggi, dan itu tentunya akan mendorong kita untuk melewati rintangan dan halangan dalam berwirausaha tersebut. Oke, untuk yang ketiga yaitu mendorong optimisme kita dalam mengambil keputusan. Dengan kita berpikir kreatif, kita itu akan mudah dalam mengambil keputusan. Karena apa? Dalam suatu wirausaha, kita itu harus berani mengambil keputusan. Nah, dengan berpikir kreatif, kita tentu akan tahu apa yang harus kita lakukan dalam mengambil keputusan tersebut. Misalkan kita mengalami suatu masalah, kita itu akan tahu apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita laksanakan, dan apa yang harus kita jalankan. Tentunya dengan berpikir kreatif dan manajemennya yang bagus, hal-hal tersebut akan kita mudah untuk laksanakan dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi berpikir kreatif itu sangat digunakan dan sangat bermanfaat untuk kita dalam berwirausaha. Untuk yang keempat yaitu manfaatnya memiliki pembeda dari yang lain. Jelas di sini memiliki pembeda yang lain. Dengan kita berpikir kreatif, inovasi kita timbul, inovasi kita akan muncul dan akan memunculkan produk-produk baru yang lebih berkreasi dan lebih kreatif dari yang lain. Itu jelas memiliki perbedaan dengan yang lain, dan hal tersebut akan lebih kita untungkan dalam hal misalkan dari keuntungan, profit, laba, dan yang lainnya. Karena dari situ pelanggan pasti akan memilih hal-hal yang berbeda dengan yang biasanya. Nah, dari situ kita kan mempunyai pembeda dari yang lain. Nah, dari situ pembeda dari yang lain itu kita jadikan keunggulan kita untuk melaksanakan suatu wirausaha tersebut. Untuk manfaat yang terakhir yaitu akan terbuka peluang yang baru. Nah, dengan kita berpikir kreatif dan berprestasi dalam berwirausaha, tentunya akan memunculkan peluang-peluang yang baru yang akan kita laksanakan di dalam hal berwirausaha. Peluang-peluang itu bisa saja mendapatkan keuntungan yang banyak bagi kita. Contohnya, ketika pertama kali muncul aplikasi YouTube, orang yang kreatif banyak memunculkan konten-konten yang lain daripada yang lain. Nah, hal itu akan membuat konsumen atau kita sebagai viewers atau pengguna YouTube akan tertarik dengan hal itu. Nah, dari situ keuntungan kita dan peluang kita itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, dari situ peluang baru itu akan muncul karena kreativitas dan inovasi dari diri kita sendiri. Baik, mungkin segitu materi yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, saya akan memaparkan materi yang terakhir tentang meningkatkan daya saing dalam berwirausaha. Para sahabat muda yang berminat menjadi seorang wirausaha dan sudah mulai menapakkan kakinya untuk berwirausaha, pasti karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menentukan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Motif berprestasi bukan berarti dorongan-dorongan untuk mendapatkan prestasi dalam bisnis dengan mengharapkan penghargaan atau reward dalam sebuah kemenangan dan kebanggaan semata. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri yaitu: 1. Ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. 2. Selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. 3. Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. 4. Berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Dan 5. Menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang atau 50-50.
Jika tugas yang diembannya sangat ringan, maka wirausaha merasa kurang tantangan. Tetapi ia selalu menghindari tantangan yang paling sulit yang memungkinkan pencapaian keberhasilan sangat rendah. Motivasi atau motivation merupakan dorongan, hasrat atau kebutuhan seseorang. Motif dan motivasi berkaitan erat dengan penghayatan suatu kebutuhan perilaku tertentu untuk mencapai tujuan. Motif menghasilkan mobilisasi energi atau semangat dan menguatkan perilaku seseorang. Secara umum, motif sama dengan drive yang sama seperti sebuah kendaraan yang mempunyai suatu mekanisme untuk membawa dan mengarahkan perilaku seseorang. Motivasi yang dipengaruhi oleh tingkatan kebutuhan sesuai dengan tingkatan pemuasannya, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan rasa sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya motivasi dalam diri seorang wirausaha, yaitu faktor pendorong yang terdiri dari pengakuan, kreativitas, tanggung jawab. Ada pula faktor pemelihara terdiri dari lingkungan kerja, insentif kerja, hubungan kerja, dan keselamatan kerja. Sejalan dengan itu, akan timbul faktor penyebab seorang wirausaha untuk dapat berhasil atau berprestasi, di antaranya penyebab intrinsik mencapai kemampuan usaha dan suasana hati atau seperti kelelahan dan kesehatan, dan penyebab ekstrinsik misalnya nasib baik atau keberuntungan dan pertolongan orang lain. Oke teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa teman-teman? Like, Comment, share, dan subscribe di channel YouTube-nya Aliuddin Bagaskara.